اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفى، يا من تنزه بذاته وصفاته الأبدية أن يكون له بها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali ceramah akikah atas nama Muhammad Zain Akib Islam, saya mengajak kepada seluruh hadirin hadirat, kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat semoga ananda Muhammad Alim Muhammad Zain Akil Islam menjadi anak yang soleh dan saleha, kelak akan menjadi penghafal Al-Quran dan tidak akan pernah menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua dan kepada seluruh keluarganya. Nasihat akikahnya akan saya bahas. Yang pertama, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu bersih dan insya Allah sudah menjadi fitrahnya, tidak bawa sedikit pun dosa. Maka karena bayi ini adalah bayi yang bersih, maka nanti tergantung kedua orang tuanya bagaimana caranya mendidik anaknya. Jangan sampai besar nanti anak tak menjadi musuh kepada kedua orang tuanya. Apa maksudnya ada anak menjadi musuh kalau besar ki? Termasuk anak itu sudah menjadi musuh kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah besar, anak-anak tidak sholat. Itu adalah mohon maaf, musibah kepada kedua orang tuanya. Maka dari sekarang, wahai adinda dengan anak yang Allah titipkan untuk tak, jagai dia, rawat anak kecil itu, maka Allah memberikan doa bagaimana caranya mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan saleha. Apa doanya? Bisa disimak dalam Al-Quran. Yang pertama, doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap kali sudah salat, wahai kedua orang tuanya Muhammad Zain, bacalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Siapa orang tua yang selalu membaca doa ini, maka yakinlah tidak ada anak tak itu yang akan durhakai orang tuanya kalau ini selalu dibaca doa. Doa yang kedua, adinda kedua orang tuanya, baca doanya Nabi Zakaria. Siapa orang tua yang membaca doa Nabi Zakaria, kalau dua nanti anak tak, tiga nanti anak tak, bahasa Bugisnya si pakka masing-masing itu anak ede. Tidak mau itu saling berkelahi anak, akan saling si pakka masing-masing kalau selalu diamalkan doanya Nabi Zakaria. Saya bacakan satu kali. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Karena sudah menjadi rahasia umum sekarang. Ada anak yang setelah meninggal orang tua bukannya baku baik, tapi biasa cekcok gara-gara harta warisan. Akhirnya mereka memutus silaturahim satu sama lain. Itu umum terjadi, betul tidak? Maka orang tua baca doa itu. Insya Allah tidak ada itu anak yang akan bercerai-berai. Utamanya nanti setelah menikah ki, si pakka meninggal ki, si pakka masing-masing itu anak tak. Dua. Yang ketiga, apalagi yang diamalkan.
Orang tua dulu kita, adinda, ada amalan yang bukan doa tapi amalan. Sangat makbul. Apa itu? Nanti anak kecil ini akan tumbuh menjadi besar. Dari bayi akan tumbuh akhirnya menjadi dewasa. Kalau besar-besar mi anak tak, adinda, kalau dikasih makan tidak ada lebihnya makanannya anak tak, jangan pernah dibuang lebihnya makanannya anak tak. Anrela lero lebih nanandrena anak tak, makan itu lebihnya nasinya anak tak. Karena orang tua yang selalu makan lebihnya makanannya anaknya, maka insya Allah tidak ada anak yang mau tega, apalagi mau menyakiti orang tuanya. Itulah yang diamalkan oleh orang tua dulu kita. Dimakan baru berdoa, ya Allah, semoga insya Allah mak barakah ikasih anakku, nama barakat toy anakku lo karya puang. Kira-kira kurang lebih begitu saja doanya. Selanjutnya amalkan, baik ayah ataupun ibunya. Kalau anak tak sudah tumbuh-tumbuh seperti besarnya anak kita, kalau minum teh, minum air putih, ambillah gelas yang besar. Baru setelah diminum, tiupkan salawat. Baru kasih minum juga anak tak. Anak yang selalu minum lebihnya minumannya orang tuanya. Dimanapun nanti anak tak berada, sukses mi nanti jadi dokter mi seperti pamannya. Sukses mi seperti pamannya. Maka apapun mau namakan, tidak akan bisa makan itu kalau tidak ingai dulu orang tuanya. Karena kebiasaan ina minum, lebih minumannya bapak dan minum. Ia na tuduh nama kada biasa tahu saya tidak bisa makan kalau tidak ku telepon biasa dulu orang tuaku. Karena amalan itu yang dipakai orang tua pada saat anak masih kecil. Nah, bagaimana? Lanjut atau stop? Napa nih hebat ya? Pak disengelop pun ada jarakan ya. Apa tadi? Minumannya jangan sedikit tapi upayakan beli gelas besar dan tiupkan salawat setelah diminum. Kas minum juga anak tak. Itu juga bagus. Ditiupkan salawat air, diminum, baru dicampurkan di air susunya anak kecil kita. Selanjutnya, apalagi amalannya? Amalannya adalah cium dahinya terus anak tak. Anak yang selalu dicium dahinya itu akan penurut apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Coba lihat bedanya dulu kita, Bu. Orang tua tak dulu waktu kecil tidak menegur gitu kalau mau kita suruh diam. Betul tidak? Kalau dulu kecil ki lari-lari ki sebelum saya pondok di pesantren Mangkoso bersama dengan Dokter Anca. Kalau lari-lari kak di ruangan tamu dengan kakak, orang tua tidak perlu bicara, bilang, diam ki nak, jangan ki lari-lari, tidak. Nah kasih bagaimana ki? Cukup mata. Nah lihat imatata. Nah lihat imatata, langsung begini, bisa dilihat mataku. Siapa yang laki mataku sebentar ini tidak bisa mana lupa guys. Tembus mantongi dirasa di hati tak itu. Padahal tidak bicara orang tua tak, tidak bicara. Tapi coba bandingkan anak-anak tak sekarang. Coba beden dengan ditanjak mata tak begini. Paling bilang anak tak, deh bapak, ngapain mata anak? Karena sudah mulai menghilang amalannya orang tua dulu kita. Cium dahinya anak tak. Itulah yang mesti dilakukan dari sekarang. Dengan Allah titipkan bayi yang kecil ini. Cium. Dan lebih bagus lagi kalau dicium. Semoga insya Allah selanjutnya amalkan. Semoga dengan ciuman tak semakin berkah dan akan diterangi nanti anak tak dengan cahaya Al-Quran. Dan semoga besar menjadi penghafal Al-Quran sambil cium dahinya baca doanya Nabi. Apa doanya Nabi supaya menjadi penghafal Al-Quran anak ataupun menantu tak ataupun cucu tak? Maka sambil dipeluk dicium dibacakan Allahumma fakkihu fiddin wa'allimhu ta'wil, lalu diciumkan di ubun-ubunnya, ditiupkan Pak Barakah kangak puang. Tuh. Dihafal kira-kira ini amalannya? Sambul lagi, amalan apa lagi yang mau dilakukan untuk anak kecil ta supaya dia menjadi berkah di dalam rumah tangga tak nanti adalah tabe ibunya, bapaknya. Mulut tak jagai pada saat mendidik anak tak.
Itu anak-anak yang masih kecil tidak bisa memang membedakan mana yang pantas dan mana yang kurang pantas. Namanya memang anak kecil. Kalau anak tak ada sesuatu yang menurut kita tidak cocok, maka jangan didoakan yang tidak baik. Contoh, diberikan ucapan makedasan bambala nane. Ada itu ibu-ibu biasa bilang begitu anaknya. Dongok payai. Begitu datang bapaknya langsung bilang, jangan bilangnya anak tak bodoh. Langsung tuh bapak nana marah. Kau juga bodoh tong. Nah bilang suaminya, kenapa saya nak kasih iku-iku. Langsung dia bilang, dek mana buat-buat nanya. Dengan santai suaminya berkata, masa tidak ada buat-buatku na 5 anak tak. Dia mau. Jadi adinda berdua. Setiap kali anak tak nanti setelah besar-besar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jangan lalu kita ucapkan bahwa ma benar anak tak. Nakal ini anak, jangan ki. Riwayatnya imam besar Masjidil Haram, kita ambil contoh dari sekian banyak riwayat. Di saat masih kecil, kalaupun yang saya sebut namanya ini pasti kita semua tahu, Imam Sudais. Saya kalau ada di sana, biar jauh kak, ku tahu belang Imam Sudais di depan. Yang ku ingat nasihatnya orang tuanya Imam Sudais yang diceritakan oleh putranya sendiri adalah di saat kecil, setiap kali Imam Sudais itu berbuat pelanggaran, kesalahan menurut orang besar, maka ibunya dan bapaknya tidak berucap yang macam-macam. Langsung dipeluk anaknya lalu berkata, ya Allah, jadikan anakku penghafal Al-Quran dan menjadi imam besar Masjidil Haram. Arok melok nata doa na teman-teman. Jadi kalau anak tak bikin kesalahan-kesalahan, perlu lalu doa. Ya Allah, semoga anakku ini nanti akan menjadi penghafal Al-Quran, menjadi dokter, dan juga menjadi ustaz. Itu enaknya doa. Jangkit doa dengan morong. Ada begitu kira-kira orang tua? Pernah lalu saya dengar, Nabi bilangnya anaknya, setan nyai. Nabi bilang anak-anak, kau makna setan. Tidak baik nak didengar anak dan bapak kalau masih begitu. Amalan selanjutnya jangan ditinggalkan anak bau. Adinda ku berdua. Tangan tak jangan sampai lelaki kas cium anak tak. Setiap kali nanti anak tak mau pergi di TK, mau tamat mi TK, mau ke sekolah SD dan sebagainya. Anak, saya tidak kasih dulu uang nak. Sebelum cium dulu tangannya ayah dan bunda tak nak. Kenapa mesti diciumkan tangan tak ibu? Anak tak. Karena orang tua yang selalu kasih cium tangannya anaknya, maka insya Allah anaknya itu malu sempodale matu. Ummi pasti kasih selalu, nak kasih cium tangannya dulu. Dokter Anca waktu kecil di kasih cium. Begitu jelasnya. Anak yang selalu mencium tangannya orang tuanya, insya Allah malumu tidak lek nama tu nak malopoi. Itu yang kami amalkan di pesantren sampai hari ini. Itulah kami kalau ketemu dengan guru kami, mohon maaf. Teranca kalau ketemu dengan guru kami tidak pernah lepas cium tangannya. Padahal kalau dipikirkan sukses semua maki. Tapi kenapa kami selalu mencium tangannya guru-guru kami? Bukan hanya di pesantren, tapi guru-guru kami waktu SD. Setiap ketemu pasti cium tangan. Apalagi kalau tangannya orang tua tak. Jadi mohon maaf anak-anakku di sini. Siapa anak-anakku di sini yang jarang cium tangan? Pulang sebentar langsung cium tangannya orang tua anak supaya mudah rezeki kita cari pekerjaan nanti. Insya Allah. Apalagi yang mesti diamalkan dengan mendidik anak kecil ini. Mohon maaf, jangan lupa orang tuanya. Berikanlah makanan-makanan yang bersih, yang halal kepada si kecil. Karena makanan yang halal, yang bersih itulah nanti yang akan menjadikan keberkahan dalam hidup. Insya Allah. Akhirnya di penghujung tausiah ini. Kira-kira sudah lama Mak Di? Tidak Pi Umi? Tidak Pi? Oke tambah. Di penghujung ceramah ini pada sesi berikutnya adalah kapan anak-anak menjadi masalah bagi kita. Ini juga mesti kita tahu. Anak-anak akan menjadi masalah bagi kedua orang tuanya. Narekodena namang kaling ada. Anak-anak akan menjadi tangisan bagi orang tuanya kalau dia sudah besar dan tidak mau diatur.
Maka apa yang mesti kita lakukan buat anak-anak kita nanti kalau sudah besar dan supaya bisa tetap diatur? Jangan lupa, mohon maaf, bisa diamalkan salawat, salawat, salawat dengan ditiupkan di wajahnya pada saat anak itu tidur. Kalau besar mi anak tak seperti ini, sudah anak muda, susah mi diatur. Kalau pada saat tidur, bacakan salawat, bacakan salawat. Napa dijawabkan di rupan anak tak? Barak malam mak matimu pengen anak, barak mangkali ngaki pengen ada anak. Pada saat tidur itu paling bagus. Insya Allah buktikan. Kurang lebih 1 bulan itu berubah itu sifat anak-anak yang tadinya mungkin mohon maaf game motor ki tiba-tiba itu tak ubah pikiran tak ubah atinna nasabak magai barakat nasalawat yang ditiupkan setiap kali anak tak ada di rumah pada saat tidur. Kan besar mi biasa malu-malu mi marah mi apa kalau banyak temannya. Tiupkan pada saat tidur. Yang kedua, bacakan doa supaya anak-anak tidak menjadi musuh. Kalau besar ki nanti dan rajin sholat, supaya dia bisa membaca dari sekarang bacaan-bacaan sholat. Apa doa yang dibaca? Dalam Al-Quran Allah titipkan doa supaya anak-anak tak rajin sholat. Maka kedua orang tuanya ini juga mesti baca dari sekarang. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min surriyati rabbana wa taqabbal doa. Ustaz, kenapa mesti diajarkan dari kecil doa-doa ini untuk anak-anak? Karena kapan anak tak besar dan tidak salat dan meninggal maka setiap waktu salat tiba, ada riwayat yang saya baca, maka diasaplah orang tua di alam kubur kalau tidak salat ki anak-anak tak. Masuk waktu subuh, anak tidak salat, datanglah malaikat mencambuk kembali orang tua. Lalu berkatalah malaikat, hei orang tua, anakmu di dunia tidak salat. Ini asap yang dikirimkan dari orang anak-anak tak, karena mereka tidak salat. Duhur anak-anak tidak salat, asar anak-anak tidak salat, maka cambuk bertubi-tubi akan datang dari anak tak. Itulah kenapa saya katakan anak bisa menjadi musuh kalau dia tidak dididik dengan baik dari sekarang. Maka amalkanlah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak-anakku ya Allah anak yang rajin salat. Kalau anak tak sudah rajin salat, maka doa ini untuk cucu tak. Cucu-cucuku rajin salat ya Allah. Kalau cucu tak juga sudah rajin salat, dan nanti keturunanku ya Allah sampai datangnya kiamat adalah keturunan yang rajin salat. Itulah doa yang diamalkan dari sekarang untuk anak tak. Insya Allah. Apalagi Ramadan ini Adinda. Kebahagiaan Ramadan itu tidak lepas dari salat bersama dengan suami, salat bersama dengan anak. Betul tidak? Ya Allah, baiknya mama itu dilihat. Mau pergi tarwi sama mama. Ayo pergi salat tarwi mama. Udah bilang Tommy istri tak. Iya papa. Udah. Betul tidak? Dibawa mi anak tak, diren-ren ni anak tak telu. Ayo nak, ya laki-laki ikut sama ayah, yang perempuan ikut sama ibu. Begitu keluar ki salat tarwi, sehingga makan bakso sama anak-anak tak. Itulah kebahagiaan yang tidak pernah ternilai dengan apapun. Betul? Sampai di rumah, bahagia tak luar biasa. Nikmat yang mana yang kita mau cari? Nah sebenarnya nikmat itu ada bersama dengan anak-anak tak di rumah. Insya Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semua memohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita anak-anak yang saleh dan saleha, dan semoga bukan menjadi musuh bagi kita. Kenapa menjadi musuh? Kalau tidak dididik dengan baik dari sekarang, dia akan menjadi musibah bagi orang tua. Semua jemaah pernah mendengarkan ceramahnya Guru almarhum Sunusi Baco, bahwa ada orang tua yang rajin beribadah di pada masar nanti harus masuk di neraka gara-gara anak yang tidak sholat. Anaknya berkata, ya Allah, jangan engkau masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Kalau bisa ya Allah, panggilkan kak dulu kedua orang tuaku, panggilkan kak di depanku ya Allah. Orang tua yang seharusnya masuk surga pun dihadapkan kembali oleh malaikat. Ini orang tuanya ya Allah.
Menuntut anak, ya Allah. Tidak pernah mantongan anak didik dengan baik ini orang tuaku, ya Allah. Bawa dia bersamaku di api neraka itu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi anak sekali lagi menjadi nikmat dan sekali lagi juga akan mendatangkan bala musibah bagi orang tua kalau tidak dididik dengan baik. Maka kalau didengar ini tadi ceramah dari awal sampai terakhir, silahkan amalkan. Insya Allah mak barakat tu anak ta. Amin. Insya Allah. Mungkin tidak bisa dihafal, gampang. Ada rekamannya. Silahkan nanti nonton di YouTube untuk diamalkan anak dan cucu ta. Kan bagus Ki. Kalau nanti dinonton di YouTube, jangan lupa guys, like dan subscribe Ki. Nyaman ya. Apa nama